Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Dalam Krisis Tuhan Ada. Bahan bacaan kita terambil dari kitab Ester 4 ayat ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Beberapa waktu yang lalu istri saya bercerita tentang seseorang yang baru saja dia kunjungi di rumah sakit. Orang ini didiagnosa gagal ginjal dan pada saat yang bersamaan dia terkena penyakit hepatitis B yang menggerogoti tubuhnya. Namun ini tidak seberapa. Orang ini juga harus berjuang mempertahankan hidupnya pasca kejatuhan usahanya. Dia benar-benar bangkrut dan untuk hidup hari ini dia hanya mengandalkan belas kasihan dari orang lain. Dari seorang bos yang memiliki perusahaan kini jatuh miskin. Untuk hidup sehari-hari dan pengobatan dia mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun yang luar biasa adalah di tengah-tengah kondisi yang demikian, orang ini tidak putus asa dan kehilangan harapan. Dia selalu bersyukur karena Tuhan Yesus yang setia yang dia imani, dia tidak pernah meninggalkannya. Dia berterima kasih karena istrinya dengan sabar merawat dan mendukung dia melewati setiap babak di dalam kehidupannya. Dia bersyukur juga atas kebaikan orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk berbagi kasih dengannya. Dia mengatakan bahwa krisis hidup yang dia alami adalah berkat yang tidak ternilai, yang Tuhan izinkan, yang membuatnya sadar, yang paling dia butuhkan dalam hidup ini hanyalah Tuhan Yesus saja. Saudara, kisah yang tadi saya sampaikan adalah realitas hidup kita. Realitas di mana di dalam hidup ini kita dapat saja mengalami krisis kehidupan. Secara manusia, tidak ada orang yang ingin mengalami krisis tersebut. Namun apa daya? Terkadang kita tidak bisa menolaknya. Dalam keadaan demikian, pilihannya cuma 2. Kita menghadapinya atau kita menjadi pahit karenanya. Nah, kisah di dalam kitab Ester juga mengungkapkan akan hal ini. Yang menarik dalam kitab ini tidak disebutkan kata Tuhan. Apakah ini berarti Tuhan tidak ada? Yang pasti, di tengah rasa aman dan nyaman, kedudukan dan kehormatan yang Ester dan bangsa Yahudi alami pada saat itu sedang terkoyak oleh seorang yang bernama Haman. Dan seorang Mordekai dengan penuh keyakinan dan keberanian menghadapi krisis tersebut bersama Ester dan bangsanya. Hal pertama dan utama yang dilakukan oleh Mordekai adalah dengan dia datang dan melibatkan Tuhan di dalam setiap tindakannya. Hasilnya, bangsa Yahudi selamat. Mordekai dimuliakan. Dan kisah heroik antara Mordekai dan Ester ini menyingkapkan bahwa ada Tuhan yang memelihara kehidupan setiap umatnya. Semangat dan cara pandang yang sama perlu juga kita miliki hari ini. Kenyataan bahwa setiap kita akan ada masanya dan waktunya untuk menghadapi krisis dalam hidup ini. Keyakinan bahwa ada Tuhan yang akan menopang, menolong, memberikan pengharapan bagi setiap kita untuk terus bertahan, menjadi kuat, bahkan semakin bertumbuh di tengah-tengah krisis kehidupan.